Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra ramadhana lisa'ir syuhuri sayyida wa anzala fihi al-Qur'ana mau'izatan wa shifaa'an wa huda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah mattakhadha li sahabatin wala walada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyun ja'ana bil bayyinati wal huda wa ba'd rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat dipertemukan kita semua dengan bulan Ramadan tahun ini. Sementara sebahagian dari saudara, bahkan mungkin keluarga kita yang duluan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala sehingga tak sempat bersua dengan Ramadan di tahun ini. Selawat dan salam selalu Allah alirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas tuntunan, keteladanan dan perjuangan yang telah beliau lakukan untuk kebahagiaan kita umatnya baik dunia maupun di akhirat. Ibu-ibu sidang Majlis Ta'lim Raudhatul Jannah rahimakumullah. Hampir enggak jadi Ibu Syarifah. Semalam saya konfirmasi, mungkin karena sibuk tadarus Al-Qur'an, dibalas tadi kalau enggak salah jam 5:11 ya. Saya biasanya sudah ke musalla enggak bawa HP. Kalau sudah ke musalla ada yang bertanya duduk, HP enggak dibawa itu. Kebetulan enggak banyak pertanyaan. Jam 6:30 pulang ke rumah, masuk ke peraduan, ke pusaka kecil baca-baca, dipanggil sama istri tercinta, lihatlah HP itu. Jam 7:10 saya baca HP tadi. Baik, makanya mohon maaf terlambat 8 menit ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya dikasih tema rumahku surgaku. Saya bertanya-tanya, selama ini rumah ibu-ibu apakah neraka? Kira-kira begitu kan, hanya orang yang merindukan sesuatu dia mengucapkannya. Bagaimana selama ini? Apa rumahku nerakaku sehingga perlu dirubah menjadi surga? Atau rumahku hampir menjadi surgaku berubah jadi neraka di ujung? Mudah-mudahan rumahku surgaku juga. Tapi pengajian ini memberi kontribusi sedikit untuk merawat supaya rumah kita tetap terpelihara sebagai surga bagi kita. Siapa yang memiliki ungkapan rumahku surgaku? Ya, Rasulullah. Ya, jangan ragu-ragu Ibu. Jangan sampai kita sama perkataan Rasul dah mulai ragu nih. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baiti jannati, rumahku surgaku. Berbicara soal keluarga ini penting karena data BPS yang dilaporkan tahun 2025 di data tahun 2024. Kalau tahun ini belum ada, saya lihat. Data BPS itu setiap tahun di Aceh ada 31.000 lebih pasangan yang menikah di Provinsi Aceh.
Kalau Teluk Semawe 500-an ya. Di seluruh Aceh itu ada 31.000 lebih pasangan yang menikah, dan lebih 7.000 bercerai setiap tahun. 7.000 itu berapa persen dari 31.000? Matematikanya merah. Lebih dari 23% bercerai. Apa artinya? Artinya setiap 10 pasang yang menikah, hampir 3 pasang bercerai. Itu artinya belum memprihatinkan. Yang memprihatinkan, dari 7.000 pasang lebih yang bercerai, 5.000 lebih istri menggugat suami ke pengadilan. Hanya 1.500-an yang suami menceraikan istri. Belum apa-apa ya, belum. Yang mencengangkan, dari 7.000 lebih pasangan yang bercerai, 40-60% yang bercerai itu adalah mereka yang pasangannya berusia 25 sampai 39 tahun. Pasangan muda ya. Kalau ibu-ibu enggak mungkin lagi memperbaiki ya, ini untuk anak-anak lah, untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita itu ya. 40-60% yang bercerai adalah mereka pasangan yang berusia 25 sampai 39 tahun, alias pasangan berusia muda. Mungkin mereka menikah 1 sampai 10 tahun lah kira-kira begitu. Data terbaru yang belum pernah kejadian di tahun-tahun sebelumnya adalah penyebab perceraian ada 11. Salah satu penyebab cerai adalah karena murtad. Ini belum pernah ada di Aceh. Baru tahun 2024. Mungkin juga tahun 2025. Biasa bercerai penyebabnya ekonomi, pihak ketiga, bisa mertua, bisa jadi mertua yang menceraikan anaknya itu. Apalagi mertua-mertua yang komunikasinya bagus. Ya, komunikasinya lancar ya, ada ya, bisa pil ya, pria idaman lain, bisa wil, wanita idaman lain, bisa saudara, penyebab perceraian. Pihak ketiga banyak sekali. Bisa juga karena faktor pendidikan, berbeda budaya, orang Aceh dengan orang Batak kawin ya, atau Batak dengan Padang, Jawa dengan Padang, atau perbedaan umur, suaminya 62, istri 22, dan juga nikah dengan anaknya. Tapi yang paling banyak karena percekcokan terus-menerus. Itu 25% dari total penyebab perceraian yang ada di Aceh. Oleh karena itu, kita bertanya, kenapa pasangan yang berusia 25 sampai 39 tahun paling banyak bercerai? Itu angka 2024. Tapi di daerah lain tahun 2025 ada riset juga yang menemukan sebaliknya. Kalau di Aceh semakin tua pasangan semakin sedikit bercerai. Di luar semakin tua semakin banyak bercerai. Nah, ini tidak tahu saya apa puber kelima ini. Mungkin kalau di Aceh sekali aja puber ya. Di Jawa atau sana-sana apa Sulawesi ya. Itu pasangan yang banyak bercerai bukan usia 25-39. Di pasangan 45 sampai 65 tahun. Sudah punya cucu itu. Itu yang banyak bercerai. Tapi kita paham ya, orang ganti mobil biasanya kalau sudah apa? Sudah tua. Paham, saya mudah paham ya, mudah sekali paham ya, ganti HP, ganti motor ya, piring hias. Itu kalau sudah
Tua itu belum tentu rusak. Bisa mereknya sudah enggak kontekstual lagi, masih bagus. Kursi tamu masih bagus Bu, Jepara nomor 1 ya, masih baru dia. Cuman suka model lain. Model lain enggak harus muda Bu, bisa juga tua. Tapi ada variasi barulah. Oleh karena itu kita berpandangan bahwa ketahanan berbangsa dan bernegara, apalagi beragama, tidak akan ada artinya tanpa adanya ketahanan keluarga. Bangsa atau sebuah umat tidak akan bahagia kalau keluarganya tidak bahagia. Kenapa? Karena secara sosiologis, secara ilmu sosial itu, masyarakat itu kumpulan dari keluarga membentuk masyarakat. Kumpulan dari masyarakat membentuk bangsa dan negara. Karena masyarakat berasal dari keluarga, tidak akan mungkin ada masyarakat yang bahagia jika keluarganya menderita. Makanya disebut kata syurgaku, bukan jannati, sa'adi, atau rumahku, kebahagiaanku, bukan syurgaku. Karena semua orang cita-citanya akan masuk surga ya. Ada yang cita-cita masuk neraka? Tidak ada. Masuk surga, artinya surga itu perolehan terbaik, teristimewa, tertinggi yang diharapkan oleh seorang hamba atau manusia. Baik. Pertanyaannya, kalau situasi keluarga di Aceh, kita nggak nuduh di Utumbai atau Lusmawai ya, di Aceh, yang ada data di Aceh. Nanti di Lusmawai juga ada. Di Lusmawai itu angka perceraiannya itu di atas rata-rata nasional juga, di atas 20% di Lusmawai. Ya. Dan penyebabnya juga sama dengan Aceh secara umum. Lok Semawai termasuk tinggi. Lok Semawai, Takengon, Aceh Tengah, Aceh Utara itu termasuk angka perceraian tinggi. Angka perkawinan juga tinggi, tapi ketika ada jumlah persentase di atas rata-rata nasional orang bercerai. Kenapa bercerai? Di data BPS itu banyak, ada 11 penyebab yang saya kemukakan tadi. Tapi tidak memuaskan ya. Kalau gara-gara percekcokan terus-menerus. Pertanyaannya, kenapa cekcok terus-menerus? Kalau cekcok aja nggak apa-apa Bu. Rasulullah juga pernah cekcok, tapi nggak terus-menerus. Ini pertengkaran bulan lalu dengan tahun depan sama penyebabnya itu aja penyebab ya, penyebabnya sama, gara-gara salah taruh pisau. Penyebabnya itu gara-gara tidak paham, gara-gara suaminya tidak paham dirinya. Bagaimana paham? Kita nggak menyatakan maksud kita, bagaimana bisa paham? Mestinya paham dong, udah puluhan-puluhan tahun menikah, masa nggak paham-paham? Semakin lama kita semakin tidak paham sama pasangan kita, itu harus diingat itu. Bukan semakin paham, semakin lama semakin tidak paham. Oleh karena itu, supaya keluarga bisa menjadi surga, maka setiap orang yang berkeluarga selalu harus mengingat tujuan dari berkeluarga, supaya dari waktu ke waktu kita merawat tujuan ini, apapun masalahnya. Nah, sekarang saya bertanya, apa tujuan kita berkeluarga? Kenapa? Ketenangan hidup. Tapi kenapa susah? Kenapa banyak orang sudah berkeluarga susah? Nggak tenang, gelisah dia. Gimana? Menjalankan ibadah, kan ada ribuan ibadah lain ya selain berkeluarga. Kenapa harus berkeluarga? Kenapa?
Iya. Bagaimana? Kalau menurut Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, apa tujuan berkeluarga? 3 orang, tinggal boleh 1. Minimal 2 orang supaya sakinah harus menikah dengan mawaddah dan rahmah. Baru sakinah itu. Baik. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Itu tujuan keluarga. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah maksudnya ya, Dia telah menciptakan bagi kamu pasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Untuk supaya kamu sakinah kepada pasangannya, kepadanya. Itu perempuan itu. Berarti firman ini dibilang ke laki-laki ini ya. Tapi juga berlaku sebaliknya ya. Untuk apa Allah ciptakan pasangan? Litaskunu ilaiha, supaya kamu tentram, nyaman, adem, ayem, bahagia dengan pasanganmu. Supaya bahagia, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Supaya bahagia, Allah telah menjadikan di antara kamu suami dan istri mawaddatan. Mawaddah dan rahmatan, rahmah. Apa itu mawaddah? Ada banyak makna mawaddah dalam kitab tafsir. Di antaranya kata mawaddah itu berasal dari akar kata waddah, artinya melimpah ruah. Cinta yang melimpah ruah, bukan sekedar cinta, bukan sekedar aku mencintaimu, tapi sangat mencintaimu. Ada kata sangat sehingga melimpah ruah. Apa ilustrasi yang diberikan para ulama tentang cinta melimpah ruah? Ketika seorang suami menikahi seorang perempuan, dan perempuan yang sudah dia nikahi itu rela pergi ikut bersama suaminya, meninggalkan ibu bapak yang telah mengandung dan merawatnya, saudara-saudara kampung halaman yang punya jutaan kenangan dalamnya, dia tinggalkan semua ikut sama kita. Mestinya kita harus mencintainya melampaui ibu bapaknya mencintainya. Tapi enggak mungkin, karena manusia yang paling mencintai kita setelah Rasul itu hanya orang tua, bukan suami. Ini dengan bangga pula suami nanti kan, surga di bawah telapak kaki suami. Siapa bilang? Kita cari-cari hadisnya, tidak ada ya. Itu sebut cinta melimpah ruah. Seolah-olah suami harus mencintai anak perempuan istrinya ini melampaui cinta keluarganya kepadanya. Itu namanya mawaddah, melimpah ruah cintanya itu. Mawaddah juga bisa berarti menerima semua kekurangan dan keterbatasan dari pasangan kita. Itu juga mawaddah, menerima kekurangan dan keterbatasan pasangan kita. Mawaddah juga bisa berarti terpenuhinya kebutuhan fisik material, sandang, pangan, papan, termasuk kebutuhan biologis. Itu mawaddah. Sementara rahmah oleh banyak ulama tafsir ditafsirkan sebagai anak. Anak inilah yang mempererat hubungan suami istri. Banyak suami istri bertengkar gawat bertahun-tahun, tidak jadi cerai, teringat anak. Makanya anak ini dianggap rahmah. Apa?
penambal kasih sayang yang retak. Itu anak. Ada istri ya, di Aceh Tengah waktu saya riset tahun 2008, berani menanggung penderitaan dan pukulan dari suaminya selama 26 tahun. Kenapa dia enggak bercerai? Karena dia tidak ingin mengganggu pendidikan anaknya. Anaknya selesai kuliah baru cerai. Itu fakta. Di Lok Sungai juga ada, di Utumbai ada juga. Anak ini jadi rahmah dia. Ya, penyiram kasih sayang yang sudah mulai mengering antara suami istri, penyambung ya, silaturahim suami istri yang mulai retak atau bahkan yang sudah putus. Itu anak. Banyak pasangan mempertahankan kehidupan keluarga dengan pasangannya karena memikirkan anaknya. Itu banyak. Apalagi perempuan, kalau laki-laki sedikit. Bukan nggak cinta sama anak, dia ada yang lain yang dia cintai lebih anak. Bukan masalah nggak cinta sama anak. Rahmah juga berarti terpenuhinya kebutuhan psikologis atau spiritual. Kebutuhan spiritual itu banyak ya. Kebutuhan ilmu agama, kebutuhan mengamalkan ajaran agama, itu spiritual. Kebutuhan psikologis butuh perhatian, penghargaan, kasih sayang, butuh didengarkan, butuh dihargai, itu kebutuhan psikologis. Berarti sebuah keluarga akan sakinah, tentram, aman, nyaman, bahagia bila kebutuhan fisik materialnya terpenuhi dan psikologis spiritualnya juga terpenuhi. Pasti bahagia. Kita bertengkar kan karena enggak terpenuhi salah satu dari ini. Kalau enggak kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani. Cuman sayangnya kebanyakan gara-gara kebutuhan jasmani. Itu menurut informasi yang kita temukan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW kita menemukan banyak lagi cara merawat kebahagiaan sebuah keluarga, karena dengan kebahagiaan tersebut rumah yang dihuni oleh anggota keluarga baru dirasakan seperti surga. Ada banyak sekali. Bahkan hadis Rasulullah yang sangat detail dan operasional itu menyangkut dua perkara, ibadah dan munakahah. Munakahah itu perkawinan. Itu detail hadisnya. Dan jumlahnya lebih 100. Mulai dari tata cara dan adab khitbah sebelum menikah melamar, bawa tanda, entah tanda apa kita bawa juga tidak tahu kita. Ya, bawa tanda, tahu bawa tanda? Itu diatur. Larangan melamar di atas lamaran orang diatur dalam hadis itu. Ciri-ciri laki-laki dan perempuan yang baik ada hadisnya, dan itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, di Kutubus Sittah itu kita temukan ratusan hadis. Sampai kepada rukun dan syarat nikah diatur satu persatu. Setelah menikah, hadis tentang kewajiban dan hak suami istri serta anak dan orang tua, itu ratusan hadis. Sampai kalau bercerai, apa hak istri dan anak, ada hadis tentang hadanah. Bahkan dalam Al-Quran itu diungkap oleh Allah tentang nafkah yang berupa maskanah. Tahu maskanah? Tempat tinggal. Sakana yaskunu, aina taskun, di mana kamu tinggal. Maskanah isim kata benda, tempat tinggal alias rumah. Itu dalam Al-Quran, dalam hadis lebih banyak lagi dijelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri. Baik hak yang bersifat fisik material, kalau hak istri sandang, pangan, papan, kesehatan dan perumahan, yang papan tadi, maupun hak yang sifatnya psikologis spiritual. Hak untuk diperhatikan, tidak dicuekin, hak untuk dihargai, hak untuk dipahami, hak untuk
disayangi atau dicintai. Begitu juga sebaliknya, hubungannya al-mubadalah, kesalingan. Ya, bukan hanya dicintai, juga mencintai, dihargai dan menghargai, dihormati dan menghormati. Itu juga hak-hak yang diatur oleh banyak hadis, banyak sekali. Sampai akhlak hubungan suami istri, detail diatur, lebih 73 hadis tentang itu. Hanya tentang urusan itu. Makanya jangan dianggap remeh, itu urusan penting. Banyak orang bercerai gara-gara itu, gara-gara urusan penting itu. Makanya Rasulullah mengaturnya sangat detail supaya tidak melahirkan kesalahpahaman. Kenapa detail? Supaya dapat dilaksanakan dengan benar. Makanya detail. Kalau ibu-ibu ingin anak bisa melaksanakan apa yang ibu suruh dengan benar, kan pasti detail. Tolong ke pasar impres, beli tepung kanji 2 kilo di warung Pulen, dengan bawang bombay di warung Pulang 2 on, serta beli rempah-rempah untuk masak sayur yang terdiri dari 1 sekian, 2 sekian, 5 sekian. Seperti itu. Suruh beli sama suami, nggak dicatat, lupa. Kenapa lupa? Karena suami lebih banyak mengingat kita ketimbang mengingat sayur. Itu kira-kira begitu. Jangan sampai sayur nggak diingat, kita lupa deh, habislah kita itu. Nah, itu banyak sekali ya dalam hadis itu. Contoh, sebelum menikah Allah secara global, Rasul secara detail mengingatkan perempuan yang baik itu adalah perempuan bila dia disentuh oleh laki-laki yang bukan mahramnya, dia menunjukkan rasa tidak senangnya. Itu hadis itu. Jangan salah lamar. Setelah nikah baru, tidak saya sangka rupanya, tak saya duga ternyata. Banyak yang begitu-begitu itu. Saya nggak habis pikir, karena dulu nggak dipikir, masa habis. Dulu asal nikah aja asal punya pasangan dulu. Setelah punya baru, kok itu ya pasangan saya, bukan ini. Baru ngambil pasangan orang. Rasulullah sudah ingatkan sejak sebelum menikah. Mana ciri-ciri perempuan baik, mana ciri-ciri laki-laki baik, sudah ada itu. Kalau menikah juga begitu, sudah ada rukun dan syaratnya. Setelah menikah ada hak dan kewajibannya. Pasangan yang baik adalah pasangan yang memberi melebihi kewajiban dan mengambil kurang dari hak. Itu orang baik. Itu suami yang baik, istri yang baik yang begitu. Memberi lebih pada kewajiban. Misalnya kewajiban suami sebulan berasnya itu 50 kilo. Okey, uang lauk pauk 2 juta. Kebutuhan mengurus rumah tangga, kebersihan, pel ini, masak itu, jaga anak segala macam 6 juta. Dikasih duit untuk isinya per bulan. Seharusnya ya 8 juta, dia kasih 16 juta. Itu baru baik. Kalau 8 juta enggak baik itu. Hanya menggugurkan kewajiban. Pernah mengambil 8 juta seperti itu. Besar. Nah, itu pasangan yang baik memberi melebihi kewajiban dan mengambil kurang dari hak. Kalau istrinya begini-begini, dia punya hak untuk marah menurut agama, tapi dia tak marah. Itu baik berarti. Baik. Ada suasana di mana kita bisa menghantam istri kita, lagi pas momennya itu, kita sabar untuk tidak menghantam. Nah, itu mengambil kurang dari hak. Itu pasangan yang baik. Coba ibu-ibu evaluasi suami kita itu apakah memberi melampaui kewajiban dan mengambil kurang dari hak. Kemudian kita para istri selama ini apakah memberi lebih pada kewajiban dan mengambil kurang dari hak. Kalau ya, berarti dua-duanya baik.
Kenapa ribut? Karena ada perempuan lain yang lebih baik mungkin. Makanya ribut. Makanya ibu harus menjadi perempuan terbaik dalam pandangan suami. Kalau enggak ada alasan ibu marah ketika ada perempuan lain mengambil suami kita, atau ada perempuan lain memperhatikan suami kita. Kenapa? Karena perhatian kita belum mampu mengalahkan perhatian semua perempuan lain. Catat. Itu ya. Oleh karena itu, contoh lain banyak ya. Contoh lain, saya sering sampaikan contoh ini. Rasulullah pulang larut malam, tapi mimpin rapat menghadapi orang Quraisy. Suami kita pulang larut malam ngopi di Adam Kopi. Ya, Rasulullah pulang larut malam karena memimpin rapat mengatur strategi bersama para sahabat di masjid untuk menghadapi orang-orang Quraisy yang menantang untuk berperang atau mengancam untuk berperang. Dia pulang telat karena melaksanakan perintah Allah, mempersiapkan diri menghadapi orang Quraisy yang kufur terhadap dakwah Rasul. Aisyah, istri termuda tercantik, duduk di teras rumah menerima dan menyambut kepulangan Rasul dengan wajah cemberut. Punya hak enggak dia untuk marah? Sangat. Tapi dia tidak marah. Itu berarti suami yang baik. Tidak marah dia. Cemberut biarin aja. Tetap assalamualaikum, masuk ke dalam rumah. Di belakang disusul sama Aisyah radhiyallahu anha. Setelah istirahat, makan bla bla bla, baru Rasulullah menegur Aisyah. Sebuah riwayat mengatakan sejak di pintu tadi sudah menegur Aisyah. Tapi Rasul hampir tak pernah bicara langsung dengan Aisyah. Bicara langsung artinya to the point, tak pernah. Ketika melihat wajah Aisyah cemberut begitu, Rasulullah melihat ke langit dan berkata, kelihatannya langit malam ini mendung. Sudah masuk dia. Kalau kita bisa 1,5 jam masuk. Bukan tidak pernah, kecuali bidang akidah ya. Tapi untuk komunikasi suami istri, Rasulullah selalu memilih berbicara tidak langsung. Kalimat-kalimatnya tidak langsung. Ribut dalam keluarga itu karena baik suami maupun istri bicaranya langsung. Nggak tahu saya kenapa nggak ngerti ini mungkin. Kalau bicara nggak langsung nggak ngerti. Orang tua juga begitu. Kalau dulu masuk era saya, era ibu-ibu juga ini yang umurnya 40 ke atas, orang tua jarang bicara langsung dengan anaknya ketika menasihati anaknya. Dia bicara pakai bahasa sastra. Ja belaku linggang, mupinggang belaku ija. Manu yang berlaku tubuh, pajuh berlaku harta. Ja obelat tapak, duk belat punggung, tinggung ngurut tugah. Ja sabi-sabi malih, mekem-kem sabi-sabi mudah. Duk sabi-sabi dari, mau beli-beli sabi-sabi kaya. Itu orang tua dulu itu. Nasihat untuk anaknya itu. Atau paling singkat kalau anaknya merantau, nyo sinyak ijak marang kehojut, tapi be baba nan mak ngenan ya. Itu aja ngerti anak zaman dahulu, Bu. Enggak tahu anak zaman sekarang. Mamanya ngerti enggak ya? Pembicaraan tak langsung itu dapat menghindari perdebatan. Karena dibutuhkan kemampuan menyerap dan memahami yang cukup tinggi. Karena bahasanya sastra. Lonjak ulikut siat. Jadi saya ke toilet sebentar. Orang dulu enggak. Dan tuan jauh likut siat. Karena urun jamu likut emang rayan. Jadi lang kamar dah. Pada jauh ke. Ya, kamu gitu ya. Nah. Tadi baru orang makan, toilet lang kamar deh. Long jauh ke siat. Kalau itu lain maknanya itu. Tapi likut ini bukan masalah posisi sebenarnya. Likut ini masalah sesuatu yang tidak bagus dilahirkan, apalagi orang sedang makan minum. Lonjak likut juga saya. Betul.
hana mangat badan lu. Langsung ngerti istrinya itu kalau suaminya bilang malamnya udah tua hana mangat badan, langsung ngerti. Kalau istri sekarang ngerti enggak itu? Lalu kita bilangnya tak oleh dong. Kita bilang nyolong dengan hana mangat badan, enggak enak. Ada enggak ngerti bahasa Aceh? Ada. Ya, saya terjemahkan enggak apa-apa. Ini saya enggak enak badan, enggak ngerti istrinya itu. Sakit oleh, enggak ngerti juga. Stres pergi geron, baru ngerti. Makanya ribut jadinya kan, karena pasangan kita harus ngomong langsung. Padahal komunikasi yang paling bagus, baik dengan orang lain, apalagi dengan pasangan atau keluarga, adalah komunikasi tidak langsung. Harus ngerti. Udah pegang-pegang perut, tanya udah makan. Sebagusnya jangan tunggu dipegang perut-perutannya. Kan tahu kita jadwal makan suami kita jam berapa atau kapan. Udah betuk-betuk 2 jam setengah, nggak ada yang tanya. Maksudnya kan air putih hangat 1 gelas. Nah boh kayak ada buah-buahan. Umi kepingin jus ya bu, cuma enggak ditawarkan, sudah 2 jam duduk. Tapi masih komunikasi tak langsung. Buah-buahan yang minggu lalu masih ada di kulkas, masih halus senjatanya bu itu. Sebenarnya sudah punya hak untuk marah dia, dah 2 jam duduk kok nggak ada ditanya apapun, pulang dekat jam 5, pergi jam 6:30. Tapi masih ditanya, apakah buah-buahan kita yang belanja minggu lalu masih ada di kulkas? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Mau ngomong apa kita coba? Kalau kayak gitu kita ngomong nggak ngerti. Mama tahu jus itu apa? Tahu. Nah ini udah lain kan? Iramanya sudah berubah, tunnya udah naik. Nah, kalau gitu pertanyaan apa jawab istrinya? Jangan ngejek ya. Mama ngerti banyak jus. Mama ini jago masak. Di mana ada kenduri, ada pesta, mama yang dijamin bisa masak dengan enak, apalagi sekedar jus. Ribut. Kenapa? Karena nggak ngerti bahasa tidak langsung. Ini masalah kita, bukan masalah ibu, masalah kita. Ya, artinya semua keluarga butuh cara-cara komunikasi yang diajarkan Rasul. Baik, hadirin hadirat sidang jamaah Raudhatul Jannah rahimakumullah. Ya. Yang ingin juga saya sampaikan untuk membuat rumah kita seperti surga, di otak kita itu surga itu seperti apa, biar tahu kita ingin buat seperti apa. Di dalam kepala ibu-ibu surga itu seperti apa. Saya khawatir ibu nanti menginginkan sesuatu yang nggak mungkin. Seperti apa surga itu? Surga itu tidak pernah tua, nggak mungkin. Suami kita bisa tua, kita bisa tua. Cucu kita aja bisa tua, apalagi sekedar suami. Nggak mungkin berarti. Jangan harap surga seperti itu. Di surga, ibu niat kepengin bakso koko atau bakso beranak, datang ya. Kalau punya niat di surga. Di rumah nggak mungkin. Tapi mungkin dalam makna kiasan. Apa itu makna kiasan? Ibu terbersit dalam hati, kepingin bakso, suami paham isi hati ibu. Itu maksudnya itu. Itu surga itu. Jangan sampai kayak tadi. Udah betul-betul kulkas, jus itu nggak ngerti. Nah, kalau ingin seperti di surga kita niat datang dia. Begitulah kebutuhan suami istri. Tidak perlu disebut. Ini sudah bulan berapa nih? Bulan Ramadan. Sudah tanggal berapa Ramadan nih? 15. Tidak perlu istri ngomong baju baru, jilbab baru ini. Tidak perlu. Ya. Bagus tawarkan sebelum dia ngomong. Ya, ini ada hadiah untuk mama nih, 12 juta. Terserah mama pakai untuk apa? Kan enak kita dengar.
Ini duduk sama istri ngomong, ni bapak ada hutang sama yang ni belum lunas, ni belum lunas. Kira-kira gelang mama itu ada tinggal berapa mayam lagi kira-kira itu. Itu kan sakit telinga kita itu. Kadang-kadang hati-hati sakit itu. Itu baru berarti seperti di surga. Ya, kita punya keinginan yang dipahami oleh pasangan kita tanpa kita harus mengungkapkannya secara verbal. Itu surga itu. Nah, itu. Kemudian suasana surga, ibu-ibu bisa bayangkan, enggak ada berantakan surga itu. Jelebak entah di mana, entah di mana, enggak ada di surga itu. Kalau ibu-ibu ingin rumahku surgaku, buat dan tata rumah seperti di surga. Semua yang diinginkan oleh anggota keluarga mudah diakses. Ini taruh piring di lemari hias, pakai angkat kursi, taruh, naik, buka, gini-gini baru dapat. Ada rumah seperti itu? Kan nggak ada. Itu apa? 3 meter tinggi lemari itu. Itu kan menganiaya diri sendiri itu ibu itu. Itu jadi neraka rumah. Piring jangan sampai kotor terlalu lama. Walaupun jangan menganggap kan ada piring lain. Di rumah ibu anggota keluarga 6. Butuh 6 piring makan bersih. Ibu punya 20 lusin piring. Jangan tunggu kotor semua tinggal 6 baru cuci. Itu neraka, itu bukan surga. Nah, ini kalau ingin rumah seperti surga, tata dia seperti surga. Di surga wangi semua. Nah, coba bau kita dengan bau suami kita itu ada kayak surga. Kita nggak usah nuduh orang ya. Nah, kita masing-masing lah itu. Itu yang di badan kita, rumah kita, ruang tamunya, ruang makannya, ruang tidurnya. Heran kita itu. Tasnya 35 biji ibu. Kapan dipakai itu coba? Taruh dibungkus, taruh itu tiga lapis ibu. Begitu setia merawat barang-barangnya itu. Tapi ada tas yang dipakai setahun sekali, 7 biji malah. Yang dipakai tiap hari yang 60.000, 15.000 yang ke pasar impres. Coba, itu kan membazir bu. Itu nggak bisa pakai surga kalau begitu, nggak bisa. Piring yang tempat bapak ibu makan, suami makan, harganya berapa? Paling 50.000. Piring hias yang 2,5 juta pernah dipakai untuk makan? Tak pernah. Kalau ada anak ngambil tangannya patah tuh. Piring pun. Ya. Ini ketidakwarasan penghuni surga. Makanya kalau ingin rumah seperti surga, pelajari dulu surga itu seperti apa. Lalu hadirkan surga itu di rumah kita sebelum kita masuk surga. Baru begitu. Jelabah bahasa gaulan surga hana jelabah. Nah, itu nggak ada itu surga keralium nggak ada dalam surga. Itu secara fisik. Saya belum cerita dalam mana as-sa'adah, baru al-lazizah, baru kesenangan, belum tentang kebahagiaan. Kalau kesenangan aja kita tidak bisa wujudkan di rumah tangga, apalagi kebahagiaan yang sifatnya psikologis, mental, spiritual, jauh lebih sulit. Ada ungkapan yang cukup baik dari seorang ulama ya, tentang harta. Karena kadang-kadang begini ibu, gelih remoh giban hanglih ni mai gopna pembantu. 2, yang pegelih remoh bagian dalam 2 rau, bagian luar 2 rau, yang urusan dapur 2 rau, urusan amin 2 rau, urusan semerah 2 rau, urusan menggosok 2 rau. Kiban hanglih itu yang menganggap bahwa harta mempengaruhi surga di rumahnya. Itu salah. Salah besar itu. Kenapa bu? Al-malu yashtari ta'ama wala hasyiyah. Harta dapat memberi makanan, tapi tak dapat membeli selera makan. Al-malu yashtari sarira
walan nauma. Harta dapat membeli tempat tidur termewah, tapi tak pernah dapat membeli tidur. Banyak orang nggak bisa tidur, tapi uangnya triliunan di bank. Nggak bisa tidur, karena harta memang hanya bisa membeli tempat tidur, tak bisa membeli tidur. Al-malu yashtari as-sa'ata wal zamana. Harta dapat membeli jam, tapi tak dapat membeli waktu. Jam saiki ora ono lagi. Yang 2 miliar seperti Hotman Paris Surabaya jamnya bisa, silakan beli, kita punya harta, tapi wala zamana, kita tak bisa membeli waktu. Al-malu yashtaril baita wala usrata. Harta dapat membeli rumah yang triliunan, yang ada bukan kolam renang, laut. Kolam renang kecil, ada laut di atas, paling atas tempat menurunkan helikopter. Ya, harta dapat membeli rumah mewah, wala usrata, tapi tak dapat membeli keluarga. Kalau ibu sendiri tinggal di rumah, kira-kira bagaimana? Rumah yang paling mewah apa aja ada? Kira-kira bagaimana? Nggak ada suami, nggak ada anak, menantu, sendiri tok di rumah itu. Bagaimana kira-kira? Mau ada suami aja bertengkar, pergi nggak ada, sepi, walaupun rumah mewah. Makanya al-malu yashtaril baita wala usrata. Uang dapat membeli rumah, tapi tak dapat membeli keluarga. Al-malu yashtarid dawa'a wala shifa. Harta dapat membeli obat, tapi tak dapat membeli kesembuhan. Banyak orang kaya sakit jantung koroner, transplantasi organ tubuh, ginjal, hati. Banyak uang, nggak mempan dia Indonesia, pergi ke Singapura, nggak mempan ke Amerika. Uang miliaran, nggak ada masalah dengan uang, tapi ujungnya mati juga. Dia nggak bisa. Al-malu yashtari. Harta itu dapat membeli ad-dunya, dunia ini bisa, tapi wala sa'adata fiha, tidak dapat membeli kebahagiaan hidup di dalamnya, tak bisa. Atau dalam bahasa lain, al-malu yashtari lazizan wala sa'idan. Harta dapat membeli kesenangan, tapi tak dapat membeli kebahagiaan. Apa kesenangan? Ibu ingin rekreasi ke Hawaii, silakan, ada duit. Ingin beli baju atau jilbab yang harganya 2 miliar, ada bu, jilbab 2 miliar, yang bikin ada, silakan, ada duit. Mobil yang belum digas langsung lari, ada coba, ada bu. Suami kita belum kita gas sudah lari dia, bisa. Tetapi harta tidak bisa membeli kebahagiaan. Al-malu yashtari kitabal akhlaqi walal akhlaqa. Harta dapat membeli buku akhlak, tapi tak dapat membeli akhlak. Akhlak tetap dipelajari, diamalkan, dan itu dilatih hari-hari, minggu ke minggu, sampai tahun ke tahun, sehingga berubah dari pengulangan, kebiasaan, lalu menjadi karakter atau akhlak. Kira-kira seperti itu. Sampai di sini sebagai pengantar saya kira sudah cukup. Baik, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.